Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li athatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan kedudukan hadis hasan, yang artinya barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah, kemudian maka ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, niscaya adalah baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan keutamaan berzikir. Dan berzikir itu adalah segala kebaikan. Dan berzikir itu tidak dibatasi waktunya. Di antara yang disebutkan tadi adalah berzikir sesudah sholat subuh, yang didahului dengan sholat subuh berjamaah, lalu lanjut berzikir hingga terbit matahari. Nah, 3 perbuatan ini, sholat subuh berjamaah, lalu berzikir hingga terbit matahari 2, 3 adalah kemudian sholat sunat 2 rakaat. Nah, nilai dari 3 perbuatan ini sebanding seperti pahala melakukan haji dan umrah, sempurna. Nah, pengulangan 3 kali sempurna ini ada yang memahami sama seperti 3 kali haji dan umrah, karena terulang kata-kata sempurnanya 3 kali. Nah, karena dalam bahasa Arab kalau ada penguatan cukup dengan 1 kali pengulangan kata. Artinya tamatan bisa begitu. Kalau untuk maksud penguatan, arti penguatan bahwa benar-benar orang yang melakukan 3 macam tadi itu mendapatkan haji, seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, sempurnanya supaya kuat sempurna. Nah, tapi ketika diulang 3 kali, maka ini ada yang memahami sama seperti mendapatkan pahala haji dan umrah 3 kali. Bapak Ibu yang berbahagia, kok bisa? Padahal dari segi perbuatannya jauh sekali bedanya, dari segi waktu jauh sekali. Kalau untuk haji dan umrah itu minimal 4 hari. 4 hari. Ini tidak sampai setengah hari.
Dari segi tempat beda, dari segi harus melakukan biaya juga beda. Inilah di antara dari kemurahan Allah yang bersifat karim, yang punya nama karim, pemurah, dengan banyak memberikan kebaikan. Nah, lalu yang jadi masalah adalah tentang masalah sampai terbit mataharinya. Di riwayat yang lain berbunyi hatta tasyruqas samsu, sampai bersinar matahari. Di hadis ini hanya disebut sampai terbit matahari. Nah, hatta tatlu'asy syamsu. Hadis ini pakai tola'a ayat la'u, sehingga istilahnya tuluk di bahasa Indonesia kan tuluk. Ada juga tasyruqas samsu disebut syuruk, atau nama salatnya isyraq. Nah, karena perbedaan redaksi hadis, maka berbeda juga perbedaan pendapat ulama. Ada yang hanya karena hadis menyebut sampai terbit, arti terbit itu ya sampai mulai keluar, timbul dari ufuk. Ada juga sampai bersinar. Sebenarnya bila bersinar pasti naik, bila naik pasti bersinar. Nah, lalu terjadi perbedaan pendapat ulama. Setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama menambah 10 menit, kebanyakannya di Samarinda ini 10 atau 15 menit dari waktu yang tertulis syuruk atau tuluk. Yang kedua adalah sekalian menyampaikan waktu awal duha, sebagaimana jadwal yang tertulis juga waktu duha. Yang ketiga sekalian samakan aja sudah dengan waktu maghribnya. Maghrib sekarang 6.19 kalau tidak salah, berarti jam 6.19 juga. Pokoknya sama dengan menitnya. Karena imbangannya di saat itu matahari tenggelam, berarti di saat itu juga matahari timbul. Nah, yang keempat persis di awal waktu timbulnya. Nah, untuk pendapat keempat ini ada perdebatan lagi. Itu kan waktunya dilarang, Jar. Yang kedua itu kan waktunya menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, Jar. Nah, artinya yang pertama tadi itu kan waktunya waktu yang dilarang. Nah, 2 alasan ini dibantah lagi, bahwa salat sunat isyraq sesuai dengan waktu timbulnya sama sekali tidak meniru apa yang seperti yang dikhawatirkan tadi, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang penyembah matahari. Enggak. Dari segi waktu larangannya, yang dilarang itu adalah sholat yang tidak ada sebab. Seperti sholat sunat mutlak tidak boleh dikerjakan sesudah sholat subuh ini sampai terbit matahari. Tapi kalau ada orang meninggal, boleh disolatkan sesudah sholat subuh, karena ada sebab yang mendahului. Orang sholat sunat wudu boleh karena ada sebab yang mendahului, berwudunya. Orang sholat sunat tahiyatul masjid boleh karena ada sebab yang mendahulunya, yaitu masuk masjidnya. Nah, jadi kalau contoh-contoh salat ini saja boleh dilakukan sesudah salat subuh,
atau juga di waktu-waktu yang dilarang tadi, maka salat sunat isyraq di awal waktu persis itu juga alasannya adalah sebab, yaitu matahari sudah timbul atau sudah bersinar, bukan termasuk salat sunat mutlak. Nah, maka ulun secara pribadi mengambil yang keempat ini dan sangat menghargai sisa pendapat yang lain tadi. Cuman kalau bertambah seperti yang 1, 2, dan 3 tadi, pengajiannya kelamaan. Orang banyak urusan. Nah, jadi ulun mengambil yang paling ringan. Siapa tahu ada yang menyempatkan dengan waktu yang paling cepat itu. Sama seperti zikir sesudah sholat Jumat, dianjurkan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali masing-masing. Dan sudah umum bahwa sesudah sholat itu setidak-tidaknya berzikir, membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Antara dua ini kalau digabung tambah lama. Kalau di Kalimantan Selatan, apalagi Martapura, pasti memakai yang membaca 777 tadi. Kalau di Samarinda baca 777 ini banyak yang kosong sudah. Nah, tetapi di Kalimantan Selatan juga di Barabai, guru Bahit itu tidak membaca 77, langsung aja membaca tasbihnya itu. Jadi ini pertimbangannya ini kebijakan menyesuaikan situasi dan kondisi dan minat beramal. Kalau dibawa ini akibatnya apa, dibawa ini diajak pakai ini akibatnya apa, kayaknya yang bisa dilakukan yang ringan itulah di antara solusinya. Bahwa tidak dipungkiri kalau makin banyak yang dibaca tentu makin banyak juga manfaatnya. Baik. Nah, sehingga boleh memilih sebenarnya. Nah, baik. Inilah keutamaan adanya kegiatan sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Masalah waktu terserah tadi itu milihnya. Yang penting jangan sholat sebelum waktu matahari timbul. Itu tidak ada aturannya. Sudah itu. Jadi apapun kegiatannya, mau yasinan, subuh Jumat tidak ada pengajian, ya sudah kita baca yasin tahlil aja misal. Jadi juga kalau tidak sempat yasinan malam Jumatnya habis isya. Nah, pokoknya ini masalah keutamaan berzikir yang terkait dengan waktu sesudah sholat subuh. Nah, baik. Ini pun tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau ibu-ibu dengan akibatnya nanti lambat makan keluarga, tidak usah mengamalkan ini, bapaknya aja yang mengamalkan ini. Jadi pahalanya bagi dua, makannya tidak terlambat. Nah, gitu. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, li an aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah Ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Masya Allah, pahala yang lain nih. Nah, artinya demi Allah,
bahwa aku duduk bersama sekelompok orang berzikir dari setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Pekerjaan itu lebih aku senangi daripada aku memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Lebih disenangi itu perbandingan pahalanya. Memerdekakan 1 orang budak, ya kisos saja itu bisa lebih dari 1 miliar. Menebus diri bebas dari hukuman mati. Nah, itu mati sekalian. Budak bisa seumur hidup. Lebih menderita lagi dan bisa lebih mahal. Nah, ini 4 orang. Anggap aja 4 miliar. Nah tuh, pahala menyumbangkan uang untuk kepentingan membebaskan 4 orang budak. Itu bagi Nabi lebih beliau senangi berzikirnya itu daripada ini. Otomatis selain dapat pahala haji dan umrah, dapat juga pahala ini. Baik. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ghanimatu majalisi dzikri al-jannatu. Rampasan atau keuntungan dari majelis zikir adalah surga. Artinya memang tidak ada harapan kalau duduk di majelis dapat duit, itu tidak ada, bukan tempatnya. Tapi akan dikasih dengan balasan surga. Nah itu iya. Jadi kalau untuk dapat harta tidak ada memang bukan tempat berbagi harta, yang ada hanya berbagi ilmu. Nah, kemudian lagi kata Imam Sufyan bin Uyainah, hanya saja membanyakkan sekelompok manusia daripada berzikir. Itu tujuannya, litab'uda anhumud dunya, supaya dunia menjauh. Kelompok sufi tapinya ini, yang dimaksudkan kelompok sufi. Kenapa mereka itu harus memperbanyak zikir? Bagi mereka tujuannya supaya dunia menjauh. Itu otomatis. Yang sedang kita lakukan ini jelas dah meninggalkan urusan dunia. Otomatis sebentar atau lama itu pasti meninggalkan urusan dunia. Nah, ini mereka memperbanyak berzikir supaya dunia menjauh mereka. Itu yang banyak. Yang sebentar pun sama. Walaupun sebentar, untuk selalu berjamaah saja itu sudah meninggalkan kepentingan dunia. Dunia apa? Dunia tidur misalnya, masih pengen. Sementara untuk salat itu sudah ditinggalkan, apalagi ditambah. Nah itu otomatis. Fa innahum idza dzakarullaha ba'udat. Sesungguhnya apabila mereka berzikir, dunia menjauh. Fa idza tafarraqu 'anil dzikri, kalau mereka bubar dari berzikir, akhadzat bi'anaqihim. Nah, dunia akan menguasai mereka. Jadi manfaat berzikir itu menolong kita supaya kita tidak mudah dikuasai oleh dunia. Supaya tidak mudah aja. Orang yang terlena dengan dunia pasti sedikit zikirnya. Pasti sedikit zikirnya. Nah, jadi manfaatnya, tujuannya itu. Orang mau meninggal itu menangis, ada yang nangis. Menangis itu pada dasarnya tanda baik. Sedikit mengalir.
itu pada dasarnya tanda baik. Baik apanya? Dia nyesal. Apanya yang disesali? Dia sudah mendapatkan gambaran tempatnya, tapi dia karena sudah tahu akan dapat yang baik, teringat dengan peluang waktu yang disia-siakan. Itu yang membuatnya menyesal, nangis itu. Tapi apa daya, sudah tidak bisa lagi ditunda. Tapi ada juga yang nangis, dan tangisan itu tidak baik. Menangisi dunia yang akan ditinggalkannya. Nah, ini berat ini. Kalau yang pertama, rindu dia pengen sekali. Pilihannya kalau bisa cepat. Tapi walaupun akan mendapatkan itu dan pengen sekali ingin dapat itu, tetap saja ada penyesalannya. Nah, kalau yang kedua tadi, enggak mau dia. Kalau bisa jangan mati. Karena berat dia meninggalkan masalah dunia yang besar di hatinya. Ini yang susah ini. Nah, lalu gimana mengukur kita ini termasuk cinta dunia atau tidak? Gimana ngukurnya? Kalau dunia itu keperluan kita, yang tidak boleh itu adalah mencintainya lalu mengakibatkan mengabaikan akhirat. Itu aja yang dilarang. Tapi kalau mendapatkannya seluruh dunia, tidak jadi masalah. Andai bisa menguasai seluruh dunia ini tidak jadi masalah. Yang penting tidak mengabaikan akhirat. Nah, salah satu ukuran cinta kepada dunia itu apabila kehilangan sedih, itu cinta. Tanda cinta itu umum, bila kehilangan sedih. Nah, bila yang hilang ini hal-hal yang sudah duniawi, berarti cinta dunia. Tapi bila kehilangan ini adalah kehilangan kesempatan untuk beribadah, berarti cinta akhirat. Nah, jadi ukurannya sedih apabila kehilangan. Sedih apabila kehilangan. Nah, kelewatan berkesempatan untuk berbuat taat, sedih berarti cinta akhirat. Nah, tapi kalau lapang-lapang aja, senang-senang aja, tidak berbuat baik, lewat dari berbuat baik, jelas itu tidak cinta akhirat, sekaligus tanda cinta dunia. Nah, jadi ukurannya itu. Selebihnya dibuktikan dengan memanfaatkan kesempatan. Nah, baik. Kemudian lagi kata Sayyidina Abu Hurairah, ini hadis. Inna ahlas samai yatara'auna buyuta ahlil jannati allati dzukira fiha ismullah kama yatara'a ahlul ardin nujuma. Bahwasanya malaikat di langit, penghuni langit, yatara'auna melihat penduduk bumi, melihat rumah-rumah penduduk bumi yang di situ ada berzikir kepada Allah, itu seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Jadi orang langit melihat bumi, melihat rumah-rumah penduduk bumi itu bercahaya. Kalau di rumah itu ada zikir, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Nah, masalah sinarnya tergantung zikirnya. Cuman ada cahayanya.
Sebagaimana bintang itu tersebar-sebar, ya kayak itu juga. Tersebar-sebar juga rumah-rumah yang ada zikirnya, disebut nama Allah di situ. Wah, hebatnya. Kelihatan bercahaya. Waduh, kehebatan bercahaya rumah karena di situ disebut nama Allah. Maka yang paling bercahaya, tempat yang paling bercahaya di muka bumi ini itu bukan Mekah, itu malah Madinah. Karena di situ ada sosok Nabi kita. Dan permukaan tanah yang paling mulia bukan Masjidil Haram, tapi juga Masjid Nabawi. Jadi mana utamanya Mekah sama Madinah? Lebih utama Madinah. Tapi dari segi pahala lebih utama Mekah. Dari segi pahala lebih utama Mekah. Nah, lalu lagi kata Sufyan bin Uyainah, apabila berkumpul sekelompok orang menyebut nama Allah, berzikir, i'tazala syaitanu wa dunya, menjauh syaitan dan dunia dari orang-orang yang berzikir. Fayaqulu syaitan lid dunya, lalu syaitan ngomong kepada dunia, ala tarayna ma yasna'un, tidakkah engkau melihat apa yang mereka lakukan itu? Melihatlah yang digawi mereka itu, modelnya kayak itu bahasanya. Tuh, lihatlah tuh yang mereka kerjakan itu. Fataqulu dunya berkata, da'hum, biarkan aja, biarkan mereka. Fa innahum idza tafarraqu akhadtu bi'anaqihim ilaika. Tunggu, biarkan aja dulu mereka berzikir. Tunggu, apabila mereka sudah bubar, nanti aku akan tangkap mereka, aku bawa mereka kepada engkau. Artinya aku akan, kata dunia, aku akan pengaruhi mereka, selanjutnya aku akan tundukkan mereka kepada engkau. Itu kerjasama dunia dengan syaitan. Jadi yang lebih berat menipu kita ini bukan syaitan, dunia. Jadi pintu pertamanya pengaruh syaitan itu dunia dulu. Bila kita kuat, artinya tidak tergiur dengan pengaruh dunia, syaitan tidak berdaya. Jadi umpannya syaitan itu menggunakan dunia untuk mempengaruhi kita. Nah itu. Jadi ulang lagi nih. Apabila sekelompok orang berzikir, iblis dan dunia menjauh. Lalu ada dialog, kata iblis kepada dunia, dunia tuh lihat enggak apa yang mereka lakukan. Artinya kita tidak berdaya. Nah, kata dunia kepada iblis, biar aja dulu. Nanti setelah mereka selesai bubar, baru nanti aku akan kuasai mereka, pengaruhi mereka. Selanjutnya bila sudah terpengaruh, baru aku akan serahkan mereka kepada engkau. Artinya manfaatnya nih paling mudah memahaminya. Sementara berzikir itu kita selamat dari pengaruh iblis dan dunia. Sementara berzikir kita selamat dari pengaruh iblis dan dunia. Sementara. Nah, tinggal sementaranya ini berapa lama. Cuman sementara masih
ingat kepada Allah, iblis dan dunia itu tidak bisa mempengaruhi kita. Nah, baik. Itulah keutamaan berzikir. Lalu disebutkan pasal berikutnya keutamaan tahlil. Tahlil. Baca tahlil. Kalau tahlil itu kalau dengan makna bahasa Arab, tahlil itu solusi, jalan keluar. Tapi karena jadi bahasa Indonesia ya sudah tahlil. Kalau asli Arabnya tahlil pakai ha. Halala yuhallilu tahlilan. Kalau halala yuhallilu tahlilan, itu menghalalkan. Baik, sabda Nabi, nah ini yang benar ucapannya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Itu ucapannya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Di sini bertambah wahdahu la syarikalah. Ada riwayat hadis cukup afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang ulun heran, ulun udah tahu ilmunya apa. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, apa ngarannya nih, disebut apa ya, untuk korosi aja. Loh, kenapa kalau langsung itu? Oh, mungkin kata ulun maksudnya ini niatnya, niat berzikir untuk almarhum itu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Paling baik ucapan yang saya katakan dan para nabi katakan adalah, para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itu paling bagus ucapan. Pokoknya ada 4 kalimat yang paling Allah senangi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang mana aja didahulukan tidak apa-apa. Pokoknya 4 itu adalah kata-kata atau kalimat yang paling disukai oleh Allah. Bila sudah paling disukai, biasanya balasannya pun paling besar juga. Untungnya yang paling disukai oleh Allah ini mudah. 2 kata aja, subhanallah 2 kata, alhamdulillah 2 kata, Allahu Akbar 2 kata, sisanya 7 mungkin la ilaha illallah itu. Tapi mudah aja. Nyamannya sudah mudah, 4-4-nya ini sudah kita ketahui sudah. Siapa tahu ada waktu sambil-sambil apalagi sakit, apa harus apa, ingat aja yang ini yang sudah ini. Tapi kalau sudah tua gimana? Apa harus baca itu kan banyak-banyak? Tidak juga sih. Kalau yang paling bagus baca selawat jar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nih yang terkait dengan amalan subuh. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat asli Bukhari Muslim. Kalau bertambah yuhyi wa yumit bukan bid'ah, tapi tambahan dari riwayat yang lain. Karena hadis tidak satu riwayat aja. Imam Syafi'i ulama nyuruh gabung aja, nggak usah pakai satu riwayat. Kalau satu riwayat Bukhari aja bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit.
Siapa yang membaca itu 100 kali sehari, maka baginya menyamai, maka niscaya menyamai memerdekakan 10 orang budak. Berarti 10 1. Menyamai memerdekakan 10 orang budak kalau 100. Dan ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan dan diselamatkan dia dari godaan setan di hari itu sampai sore. Berarti bacanya pagi ini. Nah, walam ya'ti ahadun, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada dia hari itu, kecuali kalau ada yang lebih dari itu bacaannya. Kalau 100, tidak ada yang baca 100, berarti orang itu paling baik hari itu. Tapi bila ada yang lebih dari 100, yang lebih itu yang paling baik. Nah, keutamaan membaca itu. Sementara kita ini sehari cuma 20 aja. Itu pun kalau tidak termasuk ngobrol. Habis salam langsung ngobrol, akhirnya ketinggalan. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, siapa yang berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdoa, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke langit dan dia berdoa di bacaan wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah itu baca syahadat. Ini wahdahu la syarikalah tambahannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ aja bunyi hadisnya. Pasti dibukakan untuk orang itu pintu surga, 8 pintu surga. Untuk apa dibukakan 8 pintu surga? Yadkhulu min ayyihi ma syaa. Silakan dia mau memilih pintu yang mana aja. Artinya pintu surganya terbuka lebar. Seluruh pintu surga yang 8 terbuka lebar. Artinya betapa mudahnya orang itu masuk surga. Lalu ditambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis juga itu tambahannya. Ya Allah, jadikan saya termasuk golongan orang yang banyak taubat, dan jadikan saya termasuk golongan orang yang suka bersuci. Taubat dari dosa, bersuci dari hadas. Kalau gitu bersih lahir batin. Yang pertama aja sudah kayak itu. Kalau ditambah lagi disambung yang kedua ini, tidak ada penghalang lagi untuk masuk surga. Habis dosanya tidak ada, orangnya bersih. Mulus banget masuk surganya. Cuman membaca itu sesudah berwudu. Nah, karena ini termasuk amalan para wali ini. Karena kita ini bukan wali, sering lewat, yang penting berwudunya beres jan. Sayang, padahal ada manfaat yang lain. Nah, itu. Kemudian lagi berikutnya, terakhir, artinya adalah tiada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim. Tidak ada rasa takut di kubur bagi orang yang ahli zikir. Kayak Paji supaya nyaman, tenang di kubur, harus jadi ahli zikir. Wala fi nusyurihim, tidak juga takut di saat dibangkitkan. Kayak apa nanti nasibku nanti nih di padang mahsyar atau surga, tidak ada takut. Ka'anni anzuru ilahim inda sayhati
yanfudduna ru'usahum minat turab. Seolah-olah saya melihat waktu dibangkitkan dari kubur, waktu kiamat tuh, tiupan yang kedua. Mereka mengambil tanah, menaburkan ke kepala mereka, tapi bukan penyesalan. Mereka penghuni kubur yang ahli zikir sebelumnya itu sambil berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Dikubur tidak apa-apa, dibangkitkan juga tidak apa-apa, alhamdulillah aja. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kayak itu karena ucapan ahli zikir ketika dibangkitkan dari kubur. Masuk kuburnya aman, keluar dari kuburnya aman. Nah, itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Sekurang-kurangnya berzikir itu 300. Apakah 300 itu subhanallah kah? 50, alhamdulillah 50, Allah akbar 50, la ilaha illallah 50, istighfar 50, salat 50, berzikir semuanya. Terserah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين والتأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لا حول ولا قوة